Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Latifatul Munawwarah dengan NIM 0404032150 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat hadis tentang kisah dakwah Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa dunia. Pada waktu itu, Heraklus dan Kisra masing-masing sebagai kepala kerajaan Romawi dan Persia. Dua buah kerajaan yang terkuat pada zamannya merupakan dua orang yang telah menentukan jalannya politik dunia serta nasib seluruh penduduknya. Perang antara dua kerajaan ini berkecamuk dengan kemenangan yang selalu silih berganti seperti yang sudah kita lihat. Pada mulanya Persia adalah pihak yang menang, yang menguasai Palestina dan Mesir, menaklukkan Bait Maqdis dan berhasil membawa salib besar, The True Cross. Kemudian giliran Persia mengalami kekalahan lagi. Panji-panji Bizantium kembali berkibar lagi di Mesir, di Suriah dan di Palestina. Dan Heraklus berhasil mengambil salib itu setelah ia bernadar bahwa kalau ia telah mencapai kemenangan, ia akan berziarah ke Yerusalem dengan berjalan kaki dan mengembalikan salib ke tempatnya. Kalau saja orang ingat akan kedudukan kedua kerajaan itu, orang akan dapat mengira-ngirakan betapa besarnya dua nama itu Orang akan dapat mengira-ngirakan betapa besarnya dua orang itu telah dapat menimbulkan kegetaran dan ketakutan dalam hati. Tiada sebuah kerajaan pun yang pernah berpikir hendak melawannya. Yang terlintas dalam pikiran orang adalah hendak membina persahabatan dengan kedua kerajaan itu. Kalau kerajaan-kerajaan dunia yang terkenal pada waktu itu sudah begitu semua keadaannya, maka tidak aneh bila negeri-negeri Arab pun akan demikian pula. Yaman dan Irak waktu itu di bawah pengaruh Persia, sedangkan Mesir sampai ke Syam di bawah pengaruh Heraklus. Pada waktu itu, Hijaz dan seluruh semenanjung Jazirah terkurung dalam lingkaran pengaruh kedua kemaharajaan itu. Kehidupan orang Arab pada masa itu hanya tergantung pada soal perdagangan dengan Yaman dan Syam. Dalam hal ini perlu sekali mereka mengambil hati Kisra dan Heraklus supaya kekuasaan kedua kerajaan itu jangan sampai merusak perdagangan mereka. Di samping itu, kehidupan orang-orang Arab itu tidak lebih dari kabilah-kabilah yang di dalamnya bermusuhan, kadang keras, kadang lunak. Tak ada sesuatu ikatan di antara mereka yang akan merupakan suatu kesatuan politik yang akan dapat mereka pikirkan dalam menghadapi pengaruh kedua kerajaan raksasa itu. Oleh karena itu, mengherankan sekali jika pada waktu itu Muhammad berpikir tidak mengirimkan utusan-utusannya kepada dua penguasa besar itu, juga kepada Ghasyam, Yaman, Mesir, dan Abisinia. Diajaknya mereka itu menganut agamanya tanpa ia merasa khawatir akan segala akibat yang mungkin timbul karena tindakannya itu, dan yang mungkin juga akan dapat membawa seluruh negeri Arab itu tunduk di bawah cengkraman Persia dan Bizantium. Akan tetapi kenyataannya Muhammad tidak ragu-ragu mengajak semua raja-raja itu menganut agama yang benar. Bahkan pada suatu hari ia pergi menemui sahabat-sahabatnya dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, Tuhan mengutus saya sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia. Janganlah saudara-saudara berselisih pendapat tentang saya, seperti kaum Hawariyun atau pengikut-pengikut Al-Masih tentang Isa anak Maryam." Rasulullah kata sahabat-sahabatnya, "Bagaimana pengikut-pengikut Isa itu berselisih pendapat?" Ia mengajak mereka kepada apa yang seperti saya ajak saudara
Kemudian dikatakannya kepada mereka bahwa ia akan mengutus orang-orang kepada Heraklus, kepada Kisra, Muqawqis, Harith, Al-Ghassani, Raja Hira, Haris al-Himsyari, Raja Yaman, dan kepada Najasyi di Abisinia. Akan diajaknya mereka itu masuk Islam. Sahabat-sahabatnya mengatakan mereka bersedia melakukan itu. Lalu dibuatnya sebentuk cincin dari perak bertuliskan Muhammad Rasulullah. Isi surat-surat yang dikirim itu seperti contoh yang kita kemukakan kepada pembaca, yaitu suratnya kepada Heraklus yang berbunyi, dengan nama Allah, pengasih dan penyayang, dari Muhammad, hamba Allah, kepada Heraklus, pembesar Romawi. Salam sejahtera kepada orang yang sudi mengikuti petunjuk yang benar. Kemudian daripada itu, dengan ini saya mengajak Tuhan menuruti ajaran Islam. Terimalah ajaran Islam. Tuhan akan selamat. Tuhan akan memberi pahala 2 kali kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengelak, maka dosa orang-orang Arisiyin menjadi tanggung jawab Tuhan. Wahai orang-orang ahli kitab, marilah sama-sama kita berpegang pada kata yang sama antara kami dan kamu, yakni bahwa tak ada yang kita sembah selain Allah dan kita tidak akan mempersekutukannya dengan apapun, bahwa yang satu tak akan mengambil yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Tetapi kalau mereka mengelak juga, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami ini orang-orang Islam. Surat kepada Heraklus itu kemudian dibawa Dihya bin Khalifah. Surat kepada Kisra dibawa oleh Abdullah bin Hudafa. Surat kepada Najasyi oleh Amr bin Umayyah. Surat kepada Muqawqis oleh Hatib bin Abi Balta. Surat kepada penguasa Oman oleh Amr bin Als. Surat kepada penguasa Yamama oleh Salib bin Amr. Surat kepada Raja Bahrain oleh Al-Ala bin Hadrami. Surat kepada Harits al-Ghassani, Raja Pembatasan Syam, oleh Syuja bin Wahab. Surat kepada Harits al-Himsyari, Raja Yaman, oleh Muhajir bin Umayyah. Mereka semua berangkat masing-masing menuju ke tempat yang telah ditugaskan oleh Nabi. Mereka berangkat pada waktu yang bersamaan. Menurut pendapat sebagian besar penulis-penulis sejarah, sebagian lagi berpendapat mereka berangkat dalam waktu berlainan. Tindakan Muhammad mengirim utusan-utusan itu memang luar biasa, sekali menakjubkan. Betapa tidak, belum selang 30 tahun sesudah itu, daerah-daerah tempat Muhammad mengirim utusan-utusannya itu telah dimasuki oleh kaum muslimin dan sebagian besar mereka telah beragama Islam. Akan tetapi, ketakjuban akan segera hilang bila kita ingat bahwa kedua imperium raksasa ini yang telah mengemudikan jalannya dunia masa itu dengan berhadapannya yang telah menguasai seluruh dunia, mereka kini saling merebutkan kemenangan materi, sementara kekuatan rohani keduanya susah rontok dan hilang. Persia sendiri sudah terbagi antara paganisme dan mazdaisme. Demikian juga agama Kristen di Bizantium sudah goyah sekali karena adanya berbagai macam aliran serta sekta dan golongan. Ia sudah tidak lagi merupakan suatu ajaran yang utuh yang dapat